ini ya, nanam saham ya. Morowati kita tangani. Usutnya kamu nih tidak tiput, tidak apa. Beli be 20.000 gorengan. Dari mana kamu tadi bang? Ya, rencananya kita mau rolling dengan Bu Hitam nantinya ini. Iya, Suaranya, Bang. siap Kanda. Lebih bagus sekali Kanda, biar di sana nanti bisa enak nanti bina-binaan Kanda kalau sudah pakai speak lampu hitam. Kanda sendiri nanti yang enaknya. Amin, amin. Jadi Kanda nanti semakin dipakai semua orang, itu yang saya harapkan. Semakin Kanda dipercaya, karena saya juga mau ke sana mungkin kan berat sekali karena jauh. Ini agak longgar tiketnya. Iya Kanda. Siapa tahu nanti kan kalau memang ada jalannya, saya mau ke sana ya mungkin bisa. Tapi kalau untuk tanggung RBW yang kita tanganin itu dana mau ke sana besar, udah saya hayalin, belum ongkos pesawat. Aku juga gini Kanda, Bang Tandi ini kelemahannya, saya jujur nih Kanda ya, Bang Tandi Jos nih kelemahannya takut naik pesawat, itu aja. Jadi Bang Tandi ini sebenarnya paling takut sekali sama pesawat. Jadi kalau dengar bendara naik pesawat itu tahan mengurungkan job. Kadangan seperti itu. Ada job ratusan juta, kadangan untuk tahan urung saya Kanda, iya. Demi Allah. Belum siap saya naik pesawat. Belum siap. Jadi itu semua. Jadi paling kalau memang ada panggilan mau bertemu sama sahabat-sahabat saya di sana, paling ya naik ini kapal laut. Nggak apa-apa, yang penting bisa ketemu nanti. Iya. Itu sudah tanggung jawab oleh Iya siap Kanda, siap. Saya mau tinggal di sana, mau 1 tahun juga boleh. Yang penting Bang Tandi jangan kelaparan aja. Kalau memang ada kerjaan kita kerja, nguli sawit bisa. Saya ditemani dengan pemimpin ini. Oh iya bos, sehat selalu bosku. Sehat selalu, ya semangat bos. Kalau RBW itu bos, kalau penerapan konsultannya kayak Kanda ini mantap, tinggal suaranya yang kita abadikan pakai speak lampu hitam. Saya dongkrak nanti hasilnya. Kayak gitu. Jadi memang intinya persahabatan ini sangat mulia. Jadi kalau saya tidak ada yang namanya persaingan atau musuh, tidak ada kalau saya. Semuanya saya kawanin yang orang mau berkawan sama saya. Jadi ilmu saya Kanda sebagian saya akan terapkan kepada yang punya gedung atau konsultan langsung di belakang Kanda. Jadi saya terapkan ilmu saya. Siapa tahu nanti ada yang dia belum paham bisa paham. Jadi menyempurnakan teori ilmu dia sekarang bisa sempurna. Intinya kalau nggak 100% bisa 99, udah lumayan. Seperti itu. Jadi kalau untuk kita ini sebenarnya tidak ada yang sempurna. Walaupun saya juga nggak sempurna. Contoh, saya takut naik pesawat, kan nggak sempurna. Ada kekurangan dari diri saya, belum siap, belum ada imannya. Kenapa? Kan Bang Tani ini bekas montir Bang, bekas montir saya, montir mobil. Jadi kalian saya ini kan bisa bongkar mobil injeksi, mobil solar, hidrolit kayak eskavator ya. Itu pengalaman saya yang selama ini saya tempuh. Jadi tahu saya progres bentuk piston itu tahu, askrup tahu, klep semuanya tahu kerja mesin itu. Jadi makanya saya takut naik pesawat. Pesawat itu kalau dia hidup startnya gaspol itu. Nggak gitu. Jadi saya bayangkan, jadi piston itu nggak kelihatan lagi putarnya di mesin itu. Jadi kalau ada rontok satu pun baut, ada yang lepas buat metal, udah ngejim itu, pasti jatuh pesawat. Nah di sanalah saya belum kuat iman. Karena ngapa? Karena saya orang
Orang bengkel, orang otomotif tahu kelemahan mesin itu, tahu ada kelemahannya di saat memang rentang dia mau rusak. Jadi belum siap saya naik pesawat Kanda. Tapi kalau orang belum tahu mesin, ya anteng-anteng aja naik, dia tinggal berpikir aja selamat enggak, aku nih selamat enggak, atau berdoa, itu aja. Kalau saya selamat enggak selamat udah berpikir, udah tahu mesin itu putarannya di dalam, udah ngeri saya. Ya. Itu untuk RBW Kanda. Sebenarnya untuk hiburan kita Kanda, hiburan kita RBW itu. Contoh, pulang kerja capek-capek lihat burung keluar masuk di LMB kayak gitu. Iya, seperti juga konsultan kayak Kanda di belakang itu, kawan saya itu, bos saya. Itu beban dia berat, beban dia. Iya Kanda, berat sekali. Saya juga konsultan, jadi beban konsultan untuk bantu petani wali Indonesia, siapapun nama dan pangkatnya, itu rata yang kita anggap rata. Kenapa? Tidak ada jabatan dan kaya dan miskin. Yang penting kami konsultan untuk mesejahterakan gedung binaan. Jadi semakin cepat binaan itu sukses, semakin berkembang nama kita, kebaikan kita untuk menyukseskan gedung wallet orang, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya konsultan tidak berusaha untuk membantu orang yang punya gedung. Jadi kalau orang punya gedung itu kadang galak dimasukin orang ketiga. Dia bertanya ke grup-grup lain, nanti dikompor-komporin ini. Enggak, kalau saya enggak pernah ngomporin orang. Ada orang-orang yang tertentu yang hati kotor, yang sering ngompor-ngompor, ambil job orang atau menghasut, ada yang kayak itu. Makanya kalau saya tidak seperti itu. Kita menjadi konsultan itu berteman, merangkul, mengarahkan yang terbaik. Jangan konsultan lama dimusuhin atau tidak ingat lagi kacang lupa kulit. Jangan, itu pesan saya. Kebanyakan Kanda. Aku ini kan saya ini kan udah 8 tahun jadi konsultan, masih muda lah kalau dibanding orang-orang lain kan. Kayak guru-guru saya udah lama, udah ratusan ribuan gedung wallet, saya baru bawa ratusan. Tapi udah sangat apa namanya, tahu betul suka duka bersama yang punya gedung, dan kita tahu betul kekeluhan itu apa. Selagi kita meningkatkan ilmu terus, belajar terus, tidak ada yang namanya tidak belajar terus, semakin menggali. Kalau kita tuh biasanya tembus dalam 1 tahun setengah on istilahnya, atau 5 on setengah tahun, kita akan meningkatkan lagi ilmu kita. Kalau bisa 1 tahun itu bisa 1 kilo, gimana jalannya? Nah, kita cari terus ini sekarang. Jadi rupanya intinya, kalau sudah tembus burung menginap, sudah ada yang bersarang, udah habis ceritanya, udah pas ilmu wallet itu. Untuk di dalam ruangan udah pas, udah layak, burung itu udah layak untuk bersarang, udah pas berarti, nggak usah di setel lagi. Tinggal pendongkrakan suara. Nah, suara inilah karena yang nomor 1 untuk menyukseskan gedung wallet. Nah, tergantung ada yang iklan kecap, ada yang mempromosikan dengan ada anggota-anggota yang orang bersekongkol, ada untuk menipu seseorang, katanya SP bagus, ada kayak gitu bermain. Kalau saya enggak. Saya ini fakta dengan punya orang, punya rekan-rekan saya yang saya bantu selama ini. Alhamdulillah, saya akan bertambah terus membantu dia dengan ilmu saya yang terbaru. Jadi intinya, habis ceritanya karena di suara. Jadi suara ini yang untuk saya sekarang, untuk SP Kelambu Hitam itu yang penembusannya bisa membantu petani wallet Indonesia. Itu dia karakter dia untuk menambah terus tiap bulan pasti ada. Itu kelebihan SP Kelambu Hitam. Dari SP-nya, suara panggilnya, dari suara inapnya, suara tariknya, dan suara heksagonalnya. Ada 4 suara karya SP Kelambu Hitam. Itu kualitas dia, burung itu akan menginap terus setiap 3 bulan sekali. Bukan 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan tuh belum bisa, karena burung itu beradaptasi dulu 1 bulan yang baru-baru. Walaupun dia belum nginap nggak apa-apa, yang penting dia rajin pulang main-main di gedung. Nanti bulan depan nanti dia akan bertemalam sehari 2 hari, kabur lagi. Nanti bulan ketiganya akan menetap dia seperti itu. Jadi wallet itu seperti itu yang kita pantau melalui CCTV selama ini, ilmu yang kita bongkar, Kanda. Bos, ngomong-ngomong, kita tinggalnya di mana, Bos? Saya di Palembang, Kanda. Di Palembang, di kota termasuk kecil lah kota saya, di 4 Lawang. Oh, 4 Lawang, iya. Jadi kapan kita jalan-jalan ke Morowali, Bos? Siap, Kanda, siap. Pokoknya Bang Tandi ini keahlian banyak, bukan di wallet saja. Yang penting kalau saya terdampar di sana,
Yang penting bisa kerjasama. Masalah uang itu nomor 2. Yang penting kalau saya mau makan minum terjamin gitu aja. Yang penting makan minum. Ya, kalau soal uang itu nomor 2. Soal uang untuk kekayaan nomor 2 itu. Kalau kita disenangi orang, bisa membantu orang terus, nanti akan ngalir sendiri walaupun sedikit-sedikit uangnya seperti itu. Itu lebih berkah Kanda. Makanya saya bikin gedung Kanda. Bikin gedung banyak orang terkejut. Bikin gedung itu dengan murah meriah ya. Karena apa? Orang yang tidak mampu kebanyakan yang tidak mampu orang mau gedung. Jadi terpaksa murah meriah. Ada kemarin orang kaya, dia punya kebun sawit, punya eskavator. Pokoknya kaya lah dia. Koboi dia. Kemarin dia lepaskan uang sama saya, udah telepon di WA, dia lihat di YouTube sama di Facebook kerja saya, dipanggil ke Medan. Sampai sana kenalan sama dia, langsung dikasih uang 350 juta. Bikin gedung besar. Katanya sudah selesai gedung, dia bilang sama saya, Bang Tandi murah sekali Bang. Kenapa? Orang di sini katanya upahnya saja bisa ratusan juta. Abang ini 350 sama bahan upahnya sana semua katanya. Jadi terkejut aku. Wah, jadi murah Bang. Terima kasih banyak. Pulangnya saya dikasih uang 10 juta. Karena murah. Iya. Pernah dia kemarin sama konsultan lain hampir kena 500 juta ukuran gedung dia besar itu. Jadi dia terima kasih sama saya, mau bikin satu lagi katanya. Oh bentar bos, kalau bilang saya mau istirahat dulu, capek. Gue bilang kan, tukang-tukangku mau istirahat. Oh iya katanya. Jadi Kanda, kalau untuk gedung itu prestasi gedung walet, sebenarnya tidak pula kita untuk besar-besar ya Kanda ya, nggak perlu besar-besar untuk gedung walet. Ini pendapat saya. Kecil aja dulu, 4x6, tapi banyak gedungnya, 4x6. Sebenarnya untuk gedung 4x6 itu kalau untuk kerja saya selama ini yang saya terapkan itu modalnya nggak terlalu besar, asalkan di daerahnya nggak mahal. Nggak tahu kalau Kalimantan, kalau dia mahal ya mahal juga upah materialnya. Kalau tempat saya kan murah bahan-bahannya kan. Tempat kami itu gedung 4x6 tuh habislah uang sekitar 70 juta habis itu. Sudah kayak gedung Kanda lah, sudah dicat, sudah mulus semua pokoknya, udah cantik. Biasanya saya itu 70 juta itu semua Kanda. Dari material, upah tukang, konsultannya saya pokoknya bersih. Orang tuh siap burung berbunyi, kwik kayak gitu. Sudah burung masuk, ya tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi memang sangat murah dibandingkan orang lain aja upahnya kadang-kadang sering 40 juta, 45 juta upahnya aja. Ini enggak sama upah konsultan, upah tukang, upah material, situ semua. Makanya Bang tadi agak lambat sukses, rezekinya memang ini sedikit dapatnya. Lambat sukses, sedikit dapat rezekinya memang. Karena memang kayak gini lah ekonomi tempat kami, nggak bisa mahal-mahal. Memang ekonominya susah tempat kami. Kalau Kalimantan, Sulawesi, aku yakin Kanda memang di sana gajian hariannya aja besar. Gajinya besar semua orang sana. Saya lihat saya kakak saya kerja di Sulawesi, tapi udah pulang lagi dia. Besar gaji dia di sana kemarin memang. Memang di sana sejahtera, di Sulawesi, Kalimantan sejahtera. Kalau kami ini di Kabupaten Morowali. Memang di mana Morowali? Daerah Lingkar Tambang kalau Kabupaten Morowali di sini Kanda. Oh, berarti daerah-daerah tambang ya? Iya. Daerah tambang. Iya, pokoknya aman lah bos. Kanda, kalau Bang Tandi memang perlu di sana, ikut kerja di sana aman, siap aku. Yang penting jangan lapar aja. Pokoknya soal suara, kita bisa bikin setel sampai suara burung walet itu sampai dia 1 bulan langsung ada yang menginap. Gitu aja kuncinya. Jadi kalau kita sudah ahli bikin suara kayak saya, kalau ada yang 2 ekor aja inap pusing aku. Kalau bisa lebih dari 2 ekor, itu yang saya inginkan. Jadi pernah kemarin testimoni karya yang saya keluarkan, ada orang yang taruhan sama saya dulu. Ada orang mau taruhan sama saya, orang nggak senang sama saya lah. Jadi saya buktikan sama beliau kan. Jadi dia kasih uang 1 juta katanya. Kalau Bang Tandi RBW baru on itu, hari ini on, besok udah ada nginap katanya. Saya kasih 1 juta. Ya saya buktikan sama dia.
Saya on kan hari ini, RBW belum selesai. Malamnya udah ada yang nginap, udah ada puluhan yang nginap. Udah kirim dia uang 1 juta. Nah, itu ada yang pernah orang tes saya. Jadi saya nggak mau sebut namanya. Sekarang dia tinggal tinggal menjauh sama saya, menjauh terus dia. Karena ya orang itu sebenarnya jangan di konten-konten kayak gitu. Biasa dunia wallet tuh keras kan dah. Sebenarnya suara original itu Kanda ada di tangan para editor yang ahli-ahli yang sudah sukses bergaul di lingkungan orang ekonomis sukses lah kan, dia cepat sukses itu dia banyak dapat uang. Memang suara original itu beda, yang dikeluarkan di YouTube tuh nggak ada suara original di YouTube, nggak ada, yang gratis tuh nggak ada. Itu suara yang sudah dirubah semua, efek suaranya udah nggak asli lagi, nggak ori. Suara asli ori itu ada sama orang-orang tertentu. Nggak jualan. Seperti itu. Mudah-mudahan kelambu hitam bisa di Kanda. Iya, kalau kelambu hitam insya Allah. Makanya kelambu hitam itu kita protek semua Kanda. Setiap satu gedung khusus 1 memori, 3 memori atau 4 memori. Itu nggak bisa dikopi, kita protek karena menghindari pengopian liar. Nanti kalau ada pengopian liar, nanti suara Bang Tandi Jos nanti takutnya disalahgunakan. Jadi, nah disalahgunakan inilah nanti bikin penipuan apa-apa. Makanya belum ada yang bisa buka protek saya. Ada yang pernah mau buka nggak bisa, direkam orang. Tapi suara rekaman itu noise-nya banyak. Mau bersih noise-nya nggak bisa. File saya panjang 4 jam. Nggak ada aplikasi yang bisa bersih noise 4 jam. Nggak ada. Bisa dibersihkan noise itu hanya 15 menit bisa alat aplikasi di Google Action. Lebih dari itu nggak bisa lagi, nggak mampu. Nah, makanya karya saya itu bikinnya Kanda 5 tahun saya bikinnya, rangkainya susunannya 5 tahun itu dengan testimoni yang luar biasa. Sudah itu merakitnya bukan 1 bulan selesai, 3 bulan rakit lagi, 3 bulan testimoni rakit lagi sampai menjadi durasi 4 jam. Terangkailah di sana, sempurnalah dia, baru kita protek, baru kita publikkan ke Indonesia atau seluruh dunia untuk membantu petani seperti itu. Oke Bang. Besok kita di gedung sekolah yang Oke, siap Kanda. Sehat selalu bosku sama bosku di sana, bos dua-duanya. Iya. Assalamualaikum. yuk. Itu ceritanya di dunia perwaletan ya. Bang Tandi orangnya enak kok. Wajahnya saja garang tapi hatinya mulia buat petani Indonesia. Dan para guru senior yang mau merapat silakan dengan Bang Tandi, asik orangnya.